Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari bidang Infokom akan membahas mengenai asisten praktikum yang ada di program studi teknologi pangan Universitas PGRI Semarang. Sebelumnya perkenalkan, saya Asril Dava Muhammad sebagai host di segmen kali ini dan ada dua teman saya yang akan menjadi narasumber di segmen kali ini. Halo teman-teman, kenalin aku Farah Zarina Jisun Afra, mahasiswa teknologi pangan semester 4. Hai, nama saya Nurul Putri Mariska dari Teknologi Pangan semester 4 juga. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai asisten praktikum atau yang biasa disebut dengan Asprak. Asprak itu merupakan mahasiswa yang dipercaya oleh dosen untuk melaksanakan kegiatan praktikum. Nah kira-kira definisi Asprak benar begitu nggak sih? Atau ada versi sendiri menurut kalian? Iya, jadi gitu. Asprak itu mahasiswa yang dipercaya oleh dosen untuk membantu jalannya praktikum, mulai dari mempersiapkan alat dan bahan sampai ke nilai akhir praktikum mahasiswa. Jadi tugasnya Asprak itu membantu dosen dalam pelaksanaan praktikum juga penilaiannya. Iya, jadi semua dari nilai pelaksanaan praktikum itu diserahkan ke asisten praktikum. Jadi nanti dosen cuma menerima nilai akhirnya aja gitu. Nah itu kan mungkin gambaran gambaran kasarannya aja mengenai Asprak. Kira-kira ada tugas lebih khususnya nggak sih buat Asprak itu? Kalau tugas khususnya itu sebelum praktikum dilaksanakan, Asprak sudah harus menyiapkan alat dan bahan-bahannya, terus menyiapkan soal-soal pretest, post-test juga. Terus kalau praktikum selesai nanti Asprak juga Terus mempelajari materi yang akan dipelajari supaya nanti menjelaskan ke adik-adiknya itu bisa lancar gitu. Tadi kan disebut ada pretest sama post-test. Nah pretest sama post-test itu apa sih? pretest itu jadi nanti sebelum praktikum dilaksanakan, mahasiswa yang mau praktikum itu harus mengerjakan soal-soal tentang materi yang akan dipraktikumkan gitu. Kalau post-test itu nanti kalau praktikum udah sukses semua, mahasiswa mengerjakan soal-soal tentang materi yang telah dipraktikumkan gitu. Oh berarti pretest post-test itu kalau bahasa umumnya semacam kuis itu ya? Iya. Kira-kira ya. Dalam pelaksanaan praktikum sendiri itu kira-kira contohnya kalian melaksanain praktikum itu apa sih? Mungkin ambil satu materi atau apa mengenai praktikum matkul apa gitu? Contohnya itu kimia dasar pengenalan alat-alat laboratorium. Nah itu kita nunjukin satu-satu alat dan dijelasin fungsinya ke mahasiswa tersebut, terus jelasin fungsinya, terus cara kerjanya alat-alat, kalau misalnya itu autoclave itu gunanya seperti apa, fungsinya seperti apa, terus oven, autoclave. Oh berarti nanti pas praktikum itu dari Asprak itu lebih ke jelasin sama nyontohin. Terus nanti dari yang ngelaksanain praktikum itu biar mereka sendiri gitu ngelaksanainnya. Kalau yang berat-berat itu biasanya di demo ya, kayak yaitu pengenalan alat-alat laboratorium itu di demo. Terus kalau misalnya pembuatan larutan itu biasanya nanti ada mahasiswa yang maju terus nanti dibuat buat larutan apa itu. Nah kan kalau itu kan untuk pelaksanaan di praktikumnya. Nah kira-kira kalau di pembuatan lapraknya atau laporan praktikumnya itu gimana sih? Kalau pembuatan laprak itu jadi kan terdiri dari bab 1 sampai bab 5, terus ada ya kayak format tulisan laprak biasa pada umumnya, tapi yang bab 1 sampai bab 2 itu nanti dijadiin tiket masuk. Jadi nanti sebelum mahasiswa melaksanakan praktikum, mereka masuk ke laboratorium tuh harus membawa tiket masuk itu, yaitu bab 1 sampai bab 2. Berarti nanti bab 1 sampai 5 itu apa aja? Bab 1 itu pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode pelaksanaan praktikum, bab 4-nya hasil dan pembahasan, bab 5-nya penutup, terus nanti ada daftar pustaka sama untuk lampiran dan dokumentasi. Oke, lumayan banyak juga ya ternyata. Iya. Dan itu laporan praktikumnya semua harus tulis tangan. Pulpen biru dan dikumpulin satu minggu. Mantap sekali ternyata tugasnya asisten praktikum ini. Oke, berarti kan tadi udah ngejelasin mengenai tugas asisten praktikum ya. Kalau jadi asisten praktikum itu kan pasti ada seneng atau suka dukanya lah. Ya,
Pasti ada. Nah, kalau dari Farah dulu, kira-kira sukanya apa sih jadi asisten praktikum? Sukanya itu kalau dari aku misal nih, dulu kan aku praktikum juga. Kalau setelah jadi asprak tuh yang dulu pas praktikum itu belum paham, terus ngulang di asisten praktikum ini jadi lebih paham gitu, jadi lebih tahu. Itu sukanya. Kalau dari Nurul, sukanya gimana kalau Ya jadi sama asisten? seperti itu, terus ditambah menambah pengetahuan, terus wawasan, terus public speaking, pengalaman juga. Kalau dukanya nih, dukanya apa nih kira-kira? Dari Nurul dulu deh. Pernah ninggalin kelas ya, jadinya itu kan ya nggak dianggap nggak berangkat. Kalau dari Farah? Kalau dari aku dukanya itu pas capek itu pasti. Terus yang lain bisa ikut kelas gitu, kita kadang bolos kelas. Oke, jadi mungkin itu suka duka menjadi asprak dari teman-teman kita ini. Nah, dari Mbak Nurul, Mbak Farah, ada tipsnya nggak sih buat teman-teman yang mau jadi asprak? Tergantung dosennya ya, kalau misal mau jadi asprak, kalau misal dosennya tuh open recruitment, kita bisa daftar, terus nanti ada tesnya gitu, ada seleksinya. Tapi kalau misal dosennya itu maunya menunjuk mahasiswa, ya dosen akan menunjuk mahasiswa. Kalau kita dulu ini ditunjuk sama dosen jadi asisten praktikum. Jadi balik lagi ke dosennya ya, Iya, kalau masalah kayak gitu. Mungkin karena kemarin waktunya mepet, jadi dosen lebih menunjuk aja gitu untuk menyingkat waktu juga. Nah, mungkin itu dulu pembahasan mengenai asisten praktikum pada kesempatan kali ini. Kira-kira dari teman-teman asisten praktikum, Mbak Nurul, Mbak Farah, ada closing statement atau ada yang mau disampaikan nggak? Jadi buat kalian nih yang mau jadi asprak, jangan ragu, jangan bimbang. Jadi asprak itu asik, menyenangkan, banyak manfaatnya. Intinya jadi asprak itu nggak ada ruginya loh. Dari Mbak Nurul? Jadi aspek itu kan nanti juga dapat sertifikat ya. Terus sertifikat itu nanti bisa dapat bisa menambah nilai keaktifan. Terus kalau udah lulus itu bisa buat cari kerja. Terus kalau kita jadi aspek itu kan lebih sering ke lab. Nah itu kita jadi lebih kenal alat-alat itu. Nanti untuk tugas akhir bisa tahu lah, bisa oh ini alat ini buat apa, alat ini buat apa. Bisa mempermudah tugas akhir juga ya, karena kita lebih akrab ada di lab begitu. Nah, mungkin sekian pembahasan mengenai asisten praktikum pada kesempatan kali ini. Ya, semoga dengan adanya video ini teman-teman lebih berminat untuk menjadi asprak di teknologi pangan UGRIS ini. Dan mungkin sekian video pembahasan mengenai asprak pada kesempatan kali ini. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.